heran Garuda Indonesia pernah mengalami kerugian dari tahun 2017. Hutang makin naik, laba bersih menurun, dan pendapatan semakin anjlok. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Garuda Indonesia adalah maskapai milik pemerintah Indonesia yang dikenal dengan layanan penuh alias Full Service Airlines. Nah, maskapai ini menjadi ikon kebanggaan nasional dan satu-satunya BUMN di sektor penerbangan yang masih aktif beroperasi hingga saat ini. Pada tahun 2021, Garuda Indonesia menghadapi tantangan yang besar. Utang yang terus meningkat membuat pendapatan dan laba bersihnya menurun. Hal ini mempengaruhi operasional dan layanan yang mereka tawarkan kepada para penumpang. Akibatnya, profitabilitas maskapai penerbangan termasuk PT Garuda Indonesia Tbk mengalami penurunan yang drastis sehingga mengakibatkan distres keuangan. Sejak pandemi, jumlah penumpang turun drastis. Meskipun ada pemulihan, tetapi PT Garuda Indonesia belum mampu menutupi kerugiannya di masa lalu. Pada 2015, maskapai Garuda Indonesia mengalami penurunan laba bersih akibat beban operasional. Laporan keuangan terbaru menunjukkan bahwa Garuda Indonesia masih berusaha untuk keluar dari krisis. Utang mereka makin naik, tapi pendapatan mereka belum cukup untuk membayar biaya operasional. Sekarang pertanyaannya, gimana cara Garuda biar nggak rugi terus? Selanjutnya, cara yang bisa diambil Garuda Indonesia untuk menyehatkan keuangan adalah 1. Optimalisasi rute penerbangan. 2. Simplifikasi tipe pesawat untuk mengurangi biaya serta kompleksitas maintenance. 3. Meningkatkan kompleksitas kargo. 4. Meningkatkan pendapatan ancillary bisnis. Menurut Kompasiana, Garuda Indonesia telah menerapkan strategi pemulihan kinerja, yaitu yang pertama, restrukturisasi utang untuk mengurangi beban keuangan perusahaan. Yang kedua, penyesuaian kapasitas armada dan rute penerbangan dengan fokus pada penerbangan domestik yang lebih stabil. Ketiga, peningkatan kualitas layanan dan pelanggan melalui pelatihan karyawan dan inovasi layanan digital. Keempat, diversifikasi sumber pendapatan, misalnya dengan meningkatkan layanan kargo dan menjalin kemitraan strategis. Dan yang kelima, efisiensi operasional melalui pengelolaan beban dan biaya yang lebih baik. Kemudian menurut kami, strategi pemulihan kinerja yang telah dilakukan oleh Garuda Indonesia dapat didukung oleh sebuah software yang dapat membantu mengoptimalkan kinerja sumber daya, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Software tersebut bernama ERP. Apa sih itu ERP? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, adalah sebuah sistem pengintegrasian dan pengotomasian sebuah proses bisnis atau usaha bisnis yang kami rekomendasikan. Enterprise Resource Planning atau yang biasa disebut dengan ERP memiliki beberapa modul yang dapat diimplementasikan di Garuda Indonesia. Yang pertama yaitu modal accounting. Modal ini dapat membantu menangani proses audit keuangan dan menghadapi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan aspek keuangan. Yang kedua, sistem ERP membantu Garuda Indonesia mengintegrasikan beberapa fungsi bisnis dalam satu platform, sehingga memungkinkan pemantauan dan pengelolaan operasional secara real-time Garuda Indonesia. Yang terakhir, penggunaan modul CRM untuk mengelola kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan pada pelanggan. Manfaat ERP. Pertama, proses integrasi data yang memberikan informasi akurat untuk pengambilan keputusan. Kedua, sentralisasi data yang menghilangkan redundansi dan meningkatkan transparansi kinerja. Dan terakhir, yaitu efisiensi waktu kerja yang lebih baik dan peningkatan produktivitas. Tapi, apakah dengan ERP saja semua permasalahan di Garuda Indonesia bisa diselesaikan? Mari kita bahas selanjutnya. For your information aja, kalau menggunakan ERP di dalam Garuda Indonesia memang membantu menangani krisis secara cepat dan terorganisir. Namun, hanya menggunakan ERP saja tidak dapat mengatasi permasalahan di Garuda Indonesia. ERP lebih fokus pada penanganan krisis dan situasi darurat tertentu, sedangkan permasalahan lain seperti pengelolaan sumber daya, efisiensi operasional, inovasi teknologi, dan tantangan kompetitif memerlukan integrasi sistem yang lebih luas, seperti penerapan software ERP yang mengelola berbagai aspek bisnis secara menyeluruh.